Masih dalam break time karena setiap komunitas punya cerita. Nah, kita masih bersama Mas Radifa dan ada Mas Sultan juga yang kali ini mau saya tantang untuk uji kekompakannya gitu ya. Jadi saya punya games nih. Ini kan games broad games ya. Kalau ini kan games dari saya nih. Ini karena setiap narasumber dari break time itu harus melalui uji coba ini gitu ya. Oke, ini gamesnya namanya jawab cepat. Jadi nanti Mas Sultan sama Mas Radifa nanti memilih dua kata yang saya ucapkan, kemudian jelaskan alasannya, gitu ya. Udah siap belum? Sama atau nggak harus sama. Okay. Cuman kalau semakin banyak yang sama, kayaknya berarti semakin kompak. Chemistry-nya bagus gitu ya. Ini bisa menghasilkan produk-produk lebih bagus lagi gitu. Oke, siap nggak? boleh? Siap ya. Monopoly itu catatan. Kata. Oke, kenapa? Karena kalau Monopoly itu kan ya lebih cuma main gaduh, terus jual beli doang. Karena ya punya kasih sosial, cuman aku lebih seneng Katan karena lebih simpel dan jelas tujuannya. Oke. Dan ada kayak sistematika sama mekanika adalah jual beli barter. Oke. Lebih enak sih. Kalau Mas Radifa? Kalau saya karena Monopoly itu lebih random, karena basisnya kita lempar dadu untuk jalan. Dan Katan itu lebih dinamis. Oke, karena Jadi setiap kita main kan petanya bisa berubah-ubah. Oke. Sedangkan kalau Monopoly kan yoyok ya di situ. iya benar. Tapi saya lebih suka monopoli. Ada duitnya, soalnya walaupun duitnya palsu ya. Oke. Selanjutnya, kartu atau miniatur? Kartu. Miniatur. Oke. Miniatur aku suka. Mulai nih. Ini kenapa nih? Kartu. Tadi milih kartu Mas Radifa. Oke, Kenapa? kartu karena secara ekonomis harganya lebih murah. Oke. Dan biasanya kalau game kartu itu lebih mudah dimainkan dan dipelajari. Oke. Jadi lebih cepat untuk orang-orang baru untuk main itu lebih cepat. Tapi kalau remi itu termasuk board game nggak? Bisa dimasukkan. Itu bisa dimasukkan juga ya. Oke. Tapi jangan dicontoh ya anak-anak, nggak usah main remi. Kalau masuk selama nggak apa? Selama nggak judi. Oh, selama nggak judi masih it's okay ya. Kadang kalau bulan puasa kan kita nunggu imsak gitu ya. Mananya remi. Nah, Mas Sultan, kenapa milih miniatur? Miniatur karena ada bentuk karakternya. Tadi kan kita main juga nggak cuma kayak makan kartu doang, tapi ada kayak bisa berimajinasi gitu loh, ada bayangannya itu seperti apa sih gitu. Karena ini kan di sini juga ada miniaturnya, ada kayak serigala dan sebagainya kan. Nah, aku megang karakter serigala aja kok seakan-akan adalah serigala itu. Jadi belum main imajinasi juga, bermain imajinasi istilahnya. Oke. Lebih dapat lah imersifnya ke main gamenya. Feel-nya lebih dapat. Jadi kalau Mas Sultan tuh lebih imajinatif ya orangnya ya. Oke. Selanjutnya, jadi pemain atau ngajarin? Pemain. Enggak. Ini susah. Bisa dua-duanya. Kadang seneng ngajarin, kadang seneng main doang. Oke. Mungkin contohnya main sih. Condongnya lebih main. Mas Radifa juga main. Lebih asik ya kalau main ya. Iya. Oke. Kemarin kan kita datang untuk main. Tapi kalau kalian berdua nih, tipenya apa nih kalau misalnya ngajarin? Tipe yang nggak sabaran atau kalian justru pionirnya nih kalau buat ngajarin nih? Untuk ngajarin mungkin kalau pionir tergantung gamenya ya. Kalau memang saya sudah pernah bermain atau memang semuanya awam, itu mungkin bisa. Oke. Jadi kan harus baca rulebook dulu dan lain-lain. Biasanya memang bisa kalau memang itu awam semua itu bisa. Oke. Kalau Mas Sultan? Ya, tapi pilihannya dia latihannya apa? Jadi Tadi pemain atau ngajarin? Kan lebih suka jadi pemainnya. Pemain karena ya anak pengen having fun sih. Oh, oke. Kadang-kadang ngajarin tuh ketika ngajarin terus nggak ngerti kan ada kata-kata ini sedikit kesel teman juga seru juga itu loh. Cuman lebih senangnya adalah main daripada akan ngajarin. Oke. Karena kadang ngajarin juga bikin emosi ya. Orang yang diajarin tuh nggak paham gitu loh. Oke. Ini yang terakhir nih. Game digital atau game board? Ini pertanyaannya apa nih? Udah jelas jawabannya. Game sih. Lebih dari board game ya. Oke. Lebih menyenangkan sosialisasinya lebih enak. Lebih ngomong langsung daripada cuma digital doang. Chat. Itulah pokoknya di GST. Tapi gini nih, pertanyaannya adalah gimana sih cara kalian untuk bisa mengajak orang-orang di sekitar kalian untuk
main bareng. Biasanya kan banyak sekali orang yang mungkin kalau misalnya kumpul mereka lebih suka sama gadgetnya sendiri. Jangan kan games ya, mungkin lebih suka ngobrol sama entah orang di mana gitu. Ini cara kalian untuk bisa mengikat mereka biar bisa main bareng nih gimana nih? Untuk di awal biasanya kita ajak untuk bermain game-game yang memang antara itu game yang sederhana atau game yang memang terlihat wah. Okay. Jadi saya di rumah ada yang namanya Rhino Heroes. Itu gamenya susun-susun kartu nanti membentuk sebuah bangunan tinggi. Nah, itu kan kalau orang lain lihat kan seperti wah main apa itu. Nah, itu bisa untuk nanti menarik. Oh, jadi atraktif ya permainan. Atraktif. Oke. Kalau Mas Sultan? Kurang lebih sama sih, kalau mau ajak orang main ya tak ajakin main, bawain game yang simpel-simpel dulu, aku terangin sejelas-jelas mungkin, segampang mungkin ya, terus main aja. Kalau misalnya seneng ya, kalau mereka antusias seneng ya, alhamdulillah, berarti suka. Tinggal nanti kedepannya bisa bawain game-game lebih tingkat lagi lah, ya terakunan hasilnya. Oke gitu. Tapi kalau untuk komunitas Semarang Board Game ini terbatas, ada batasan usia atau semua usia boleh ikut? Semua usia boleh ikut sih. Kita terbuka. Ada yang kita member kita yang umurnya 40-an juga ada. Oke. Tapi mungkin berarti buat ibu-ibu di rumah kalau mau nitipin anaknya bisa dikalikan ya, biar dia diajarin juga gitu. Oke. Kita ajak main. Oke, bisa diajak main. Jangan salahkan jika nanti waktu di rumah mereka minta dibelikan. Oke, nggak apa-apa. Murah. Oke, terima kasih buat Mas Sultan, juga buat Mas Rafida sudah mampir ke break time gitu ya. Dan pastinya saya pengen deh ada closing statement dari kalian nih. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang lagi tertariknya dengan board game ini seperti apa? Oke, jadi untuk mungkin yang ada keluarga yang bermasalah jika anaknya kecanduan gadget, mungkin bisa dicoba untuk bermain board game. Karena board game ini melatih sosialisasi dan tentu saja juga ada pesan positif yang diberikan setiap board game-nya. Setiap board game memiliki tema, setiap board game memiliki cerita, dan itu akan mengajarkan banyak hal pada anak-anak kita. Oke, Mas Sultan. Kalau aku gini, jangan mengaitkan game itu hanya untuk anak-anak. Bahkan orang dewasa itu gak main game. Butuh main game juga ya. Juga, karena game itu bisa melatih, bisa refreshing gitu loh. Nah, jadi jangan mengaitkan lagi dengan anak. Kalau dia juga main, nanti ayo main bareng. Oke, ayo main bareng semua usia gitu ya. Ini sekali lagi terima kasih Mas Radifa, kemudian Mas Sultan juga sudah mampir, dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah bersama break time kali ini bersama saya Chandra, dan saya Chandra pamit undur diri. Sampai jumpa di break time selanjutnya, karena setiap komunitas punya cerita.